Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bina sadin wa ala umuri dunya wadin wa salatu asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Dian Desi Madiarini selaku dosen pengampu mata kuliah konsep dasar IPS, dan tak lupa teman-teman sekalian kelas BGMID yang senantiasa kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai kenikmatan, khususnya nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita dapat berjumpa, bisa berkumpul kembali dalam pembelajaran konsep dasar IPS tanpa halangan suatu apapun. Selawat serta salam tidak lupa marilah kita aturkan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Allah Muhammad SAW, yang insya Allah senantiasa kita nantikan syafaatnya fi yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Baik, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi makalah kelompok kami yang berjudul Pengaruh Kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam pada Kehidupan Masyarakat Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu nama-nama anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Wiyanto, NIM 2321148 sebagai moderator. Kemudian Zulfa Musyafatul Husna, NIM 2321146 sebagai pemateri. Amnatu Solihah, NIM 2321147 sebagai pemateri. Kolbi Nuran, NIM 2321149 sebagai pemateri. Baik, untuk selanjutnya, untuk pemaparan materi, saya serahkan kepada pemateri agar memberikan pemaparan materinya. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. A. Unsur-unsur kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil interaksi kehidupan bersama. Manusia sebagai anggota masyarakat senantiasa mengalami perubahan-perubahan. Suatu gerak konjungsi atau perubahan naik turunnya gelombang kebudayaan suatu masyarakat dalam kurun waktu tertentu disebut dinamika kebudayaan. Dalam proses perkembangannya, kreativitas dan tingkat peradaban masyarakat sebagai pemiliknya, sehingga kemajuan kebudayaan yang ada pada suatu masyarakat sesungguhnya merupakan suatu cerminan dari kemajuan peradaban masyarakat tersebut. Kebudayaan menurut Kowe Jaraningrat, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Menurut Kowe Jaraningrat, dalam Matulada, kebudayaan itu memiliki 3 wujud, yaitu wujud kebudayaan 1 sebagai suatu kompleks, ide-ide, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya. Yang kedua, sebagai kompleks aktivitas, kelakuan, berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, sebagai benda-benda hasil karya manusia. Sedangkan unsur-unsur kebudayaan secara universal yang disebut sebagai isi pokok dari tiap kebudayaan di dunia yang juga dikenal dengan istilah culture universal yang dikemukakan oleh Kowe Jaraningrat, yaitu 1. Bahasa, 2. Sistem pengetahuan, 3. Organisasi sosial, 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi, 5. Sistem mata pencaharian hidup, 6. Sistem religi, 7. Kesenian. B. Kebudayaan Hindu, Buddha, dan Islam. Teori tentang proses penyebaran agama Hindu di Nusantara. 1. Teori Sudra, 2. Teori Waisya, 3. Teori Ksatria, 4. Teori Brahmana, 5. Teori Nasional. Dari kelima teori ini, teori penyebaran agama Hindu di Nusantara dilakukan oleh kaum Brahmana adalah yang paling masuk akal. Ada 2 alasan yang memperkuat teori ini. Pertama, hanya kaum Brahmana yang mengerti kitab Veda. Kedua, hanya kaum Brahmana yang mengerti tulisan Sanskerta dan bahasa Pallava.
Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Kebudayaan Hindu-Buddha sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, baik dalam kehidupan politik, sosial, budaya, maupun keagamaan. Di antaranya yaitu 1. Perubahan dalam bidang politik. Contoh yang paling nyata adalah diperkenalkannya sistem kerajaan. 2. Perubahan dalam bidang sosial. Contohnya yaitu masyarakat terbagi menjadi beberapa golongan sesuai dengan kasta-kasta. 3. Perubahan bidang kebudayaan. Contohnya yaitu kegiatan upacara keagamaan. 4. Perubahan dalam bidang agama. Misalnya, hal tata cara krama, upacara-upacara pemujaan, dan bentuk tempat peribadahan. Warisan kebudayaan Hindu-Buddha. 1. Arsitektur atau seni bangunan. 2. Seni sastra. 3. Seni rupa atau ukir. 4. Aksara dan kesusastraan. 5. Sistem kepercayaan. 6. Stratifikasi sosial. 7. Sistem kalender. Kebudayaan Islam. Pengaruh Islam dalam masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa lebih menonjol dibandingkan dengan penduduk Jawa di pesisir selatan. Hal ini dibuktikan dengan Keraton Yogyakarta dan Solo yang terletak di bagian selatan Pulau Jawa yang masih bertahan dengan kebudayaan Jawa, membuktikan bahwa kontak budaya memberikan peluang besar bagi pengaruh budaya. Di sisi lain, di pesisir utara sudah banyak dipengaruhi oleh Wali Songo. Peran penting sejarah Islam pada awal perkembangannya di Indonesia dimainkan secara apik oleh para wali dan ulama. Sehingga sifat Islam yang akomodatif tersebut dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat setempat. Salah satu budaya yang penting adalah tradisi wayang yang telah dikemas sedemikian rupa oleh para wali, sehingga mampu dijadikan sarana dalam menarik perhatian masyarakat setempat untuk masuk Islam. Konsep Islam tentang kebudayaan. Banyak pandangan yang menyatakan agama merupakan bagian dari kebudayaan, tetapi tak sedikit pula yang menyatakan kebudayaan merupakan hasil dari agama. Hal ini seringkali membingungkan ketika kita harus meletakkan agama Islam dalam konteks kehidupan kita sehari-hari. Koentjarneningrat misalnya, mengartikan kebudayaan sebagai keseluruhan gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi dan karya. Ia juga menyatakan bahwa terdapat unsur-unsur universal yang terdapat dalam semua kebudayaan, yaitu salah satunya adalah sistem religi. Pandangan di atas menyatakan bahwa agama merupakan bagian dari kebudayaan. Dengan demikian, agama menurut pendapat di atas merupakan gagasan dan karya manusia. Hubungan agama Islam dengan budaya Nusantara. Tradisi menyelarasakan antara Islam dan budaya telah berlangsung sejak awal. Perkembangan Islam di Nusantara dalam kehidupan keberagaman, kecenderungan untuk mengakomodaniskan Islam dengan budaya setempat telah melahirkan kepercayaan-kepercayaan serta upacara-upacara ritual sebagai yang akan diuraikan pada bagian berikut. Pertama, hubungan budaya dengan Islam dalam aspek kepercayaan, yakni seperti akidah atau keimanan, sehingga terdapatlah rukun iman yang di dalamnya tercangkum hal-hal yang harus dipercayai atau diimani oleh seorang muslim. Yang kedua, hubungan budaya dan Islam dalam aspek ritual, yakni syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Khusus mengenai sholat dan puasa, di samping terdapat sholat wajib 5 waktu dan puasa wajib di bulan Ramadan, terdapat pula sholat-sholat dan puasa-puasa sunnah lainnya. Berkaitan dengan lingkungan hidup, terdapat berbagai jenis upacara, antara lain yang pertama, upacara tingkeban atau mitoni, yang biasanya dilakukan pada saat janin berusia 7 bulan dalam perut ibu. Yang kedua, upacara kelahiran, atau disebut juga dengan akikah, yaitu dilakukan pada saat anak diberi nama dan pemotongan rambut pada saat bayi berumur 7 hari. Yang ketiga, upacara sunatan yang biasanya dilakukan pada saat anak laki-laki berkhitanan. Yang keempat, upacara perkawinan
yang biasanya dilakukan pada saat pasangan pengantin memasuki jenjang rumah tangga. Yang kelima, upacara kematian yang dilakukan setelah penguburan selama sepekan dan tiap malam hari diadakan selamatan mitung dino, yaitu kirim doa untuk si mayit. C. Kebudayaan Barat. Masuknya pengaruh kebudayaan Barat atau Eropa ke Indonesia banyak diwarnai dengan paham kolonialisme dan imperialisme yang saat itu memang sedang berkembang di Eropa. Paham kolonialisme dan imperialisme mendorong bangsa-bangsa Eropa untuk mencari dan memperluas wilayah-wilayah kolonialnya. Indonesia yang kaya akan sumber alam menjadi rebutan bangsa-bangsa Eropa untuk dijadikan kolonialnya. Selain itu, pertumbuhan perekonomian di Eropa setelah revolusi industri berjalan cepat, sehingga berakibat luas pada keadaan masyarakat. Revolusi industri awalnya berkembang di Inggris, kemudian menyebar luas di daratan Eropa. Akibat dari percepatan proses produksi karena revolusi industri, sehingga kebutuhan bahan baku sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, bangsa Eropa mencari daerah yang kaya bahan mentah dan bahan baku untuk dijadikan daerah koloni atau jajahan, termasuk Indonesia. Proses masuknya kebudayaan Barat di Indonesia. Zaman pengaruh kebudayaan Barat atau Eropa di Kepulauan Nusantara diawali dengan adanya aktivitas perdagangan bangsa Portugis pada awal abad ke-16, yang sebelumnya negara Portugal pada tahun 1511 dapat menaklukkan pelabuhan Malaka yang letaknya sangat strategis, sebagai pintu gerbang untuk memasuki laut-laut Nusantara dari arah barat. Pada tahun 1619, Belanda telah mendirikan benteng dan kota pelabuhan yang kuat di Sunda Kelapa atau Batavia, yang sekarang disebut kota Jakarta, dengan tujuan dapat menjaga dan menguasai Banten, mengamankan politik monopoli perdagangannya, serta hubungan pelayarannya antara Maluku dan Malaka. Benteng Batavia tidak hanya dirasakan sebagai ancaman oleh Banten, tetapi juga sebagai ancaman terhadap keamanannya oleh negara Mataram. Mataram tidak dapat melawan teknologi Belanda yang lebih unggul, sedangkan secara politis mereka didorong oleh campur tangan Belanda. Akhir abad ke-18, perusahaan dagang Belanda atau VOC mundur, sehingga terpaksa dinyatakan bangkrut dalam tahun 1799. Dengan demikian, semua miliknya di Indonesia diambil alih oleh kerajaan Belanda. Dan dengan itu, daerah-daerah di Indonesia yang selama itu dikuasai oleh VOC menjadi jajahan negara Belanda. Pada waktu pengambil alihan di akhir abad ke-18, tidak semua daerah yang sekarang menjadi wilayah NKRI itu dikuasai oleh Belanda. Banyak daerah di luar Jawa yang belum dikuasai, baru bisa mereka kuasai sepenuhnya setelah melalui peperangan di Bandung tahun 1906. Sedangkan daerah Aceh termasuk wilayah Indonesia yang sulit untuk dikuasai Belanda. Mereka dapat menguasainya setelah berlangsung peperangan selama 330 tahun, yaitu sekitar tahun 1873 sampai 1903. Pengaruh kebudayaan Barat atau Belanda di Indonesia. Pusat-pusat kekuasaan pemerintahan Belanda merupakan kota-kota pemerintahan seperti kota provinsi, kota kabupaten, dan kota distrik. Dalam lapisan sosial ini, pendidikan Barat di sekolah dan kemahiran dalam bahasa Belanda menjadi syarat utama untuk naik kelas sosial. Walaupun pemerintah kolonial Belanda telah membuat peraturan yang memperkenankan orang Indonesia untuk mengunjungi sekolah-sekolah dasar Belanda pada tahun 1818, sampai akhir abad ke-19 tidak banyak orang Indonesia yang mendapatkan pendidikan sekolah dasar, terlebih lagi sekolah menengah. Dengan perkembangan sistem pendidikan sekolah-sekolah Belanda seperti terurai di atas,
Pengaruh kebudayaan Eropa ke dalam kebudayaan Indonesia yang bersifat positif adalah pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan orang Indonesia. Walaupun sampai saat ini apresiasi terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi masih tetap terbatas. Pengaruh kebudayaan Barat atau Eropa yang juga masuk ke dalam kebudayaan Indonesia dalam rangka kolonialisme Belanda adalah tersebarnya agama Katolik dan Kristen Protestan. Agama-agama tersebut disiarkan dengan sengaja oleh organisasi-organisasi penyiaran agama yang semuanya bersofai swasta. Penyiaran dilakukan di daerah yang penduduknya belum terpengaruh oleh Hindu-Buddha atau yang belum agama Islam. Selain itu, hasil kebudayaan Barat di Indonesia juga dapat kita saksikan sampai saat ini, di mana masih terdapat gudang-gudang tua yang bergaya Eropa, terutama di kota-kota besar di tanah air. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wala fi'ila aqwa min thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.